menurutmu kegiatan apa yang pengungsi ini lakukan selama mereka tinggal di Indonesia? Bisnis sih yang saya tahu. The main idea or the reason mereka kesini kan untuk nyari suaka kan, untuk nyari perlindungan kan. Kayaknya lebih ke situ deh semua. Do nothing. Dia harus, mungkin kalau ditaruh di sebuah pulau ya dia harus merawat pulau tersebut gitu. Jadi harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia. Yang saya tahu sih beberapa saya nggak terlalu menguasai bahasanya, tapi yang jelas mereka membutuhkan perlindungan dalam artian apakah itu karena memang keadaan sosial, perang, atau kemudian kondisi bencana. Tapi yang jelas mereka mencari perlindungan begitu, perlindungan dari yang mereka butuhkan gitu loh. Ya karena mungkin di negaranya ada bahaya, terus mencari kehidupan yang lebih baik, atau mungkin karena suatu hal tertentu sih. Kalau yang dari negara aku tahu itu tuh karena mereka sebenarnya masih ilegal ya, jadi mereka sebenarnya nggak punya kegiatan pasti yang bisa mereka lakuin gitu, kayak misalnya kerja atau apa. Mereka cuma ngungsi aja gitu loh, dia untuk tinggal aja di Indonesia. Setahu aku sih kayak gitu. Kegiatannya kalau menurut saya juga kurang tahu ya, paling mereka di sini hanya untuk stay, lalu pergi setelah di negaranya sudah aman dari corona, mereka balik lagi sepertinya. Sejauh ini yang aku pikir tentang pengungsi yang datang dari luar ke dalam Indonesia tuh mungkin mereka jadi kayak selebriti, lebih banyaknya sih kelihatan selebriti sama jadi pengusaha. Berdasarkan pendapatmu, apa yang seharusnya pengungsi asing ini lakukan selama masa transit mereka di Indonesia? Berkontribusi penuh sih ke Indonesia, kayak misalkan tentang kayak perekonomiannya atau kayak bahasa, lebih ke bahasa. Kalau misalkan mereka legal, seharusnya kan mereka ada izin tinggal atau stay kan, jadi bisa melakukan kehidupan normal selayaknya warga sekitar kan. Beda lagi kalau mereka ilegal kan, nggak bisa kerja dan lain-lainnya kan. Itu sih. Iya, seperti tadi yang saya katakan, dia harus misalnya kan waktu itu ada di Pulau Galang atau pulau mana ya, di dekat Bintan sana ada pulau apa kayak gitu. Nah, dia harus berbuat sesuatu, apakah suruh nanam mangrove, karena mangrove kan sekarang ini lagi dibutuhkan untuk oksigen di dunia, atau dia harus nanam apa, dia minimal harus merawat pulau tersebut. Jadi ada sesuatu yang dia lakukan supaya positif gitu loh, bahwa dia tidak hanya sekedar sebagai pengungsi saja. Saya pikir karena ada batasan-batasan aturan ya, yang sehingga membuat mereka kemudian juga tidak bisa melakukan banyak hal. Anggaplah kemudian ketika mereka transit di situ karena extraordinary case misalnya, karena bencana itu segala macamnya, ya mereka fokus penyelamatan diri. Tapi misalnya kalau seandainya ada keperluan-keperluan tertentu ya, mereka belum, kalau secara psikologis ya, misalnya anggaplah kemudian yang korban Rohingya atau misalnya korban tsunami, itu saya pernah dengar beberapa kasus begituan, itu mereka hanya memikirkan keselamatan diri mereka saja dulu. Tapi kalau memang kemudian ada kepentingan, saya nggak tahu tuh yang apakah kemudian kasus-kasus maksudnya kasus-kasus yang dikatakan China banyak masuk, itu masuk kategori ya mereka bakal sudah memikirkan bagaimana perekonomian dan segala. Tapi yang untuk menyelamatkan diri ya mereka untuk hidup aja udah syukur kan begitu. Ya kalau dalam masa bahaya pasti kan pemerintah kan pasti sudah mengatur itu kegiatan-kegiatan mereka, nggak boleh sembarangan kan. Sebenarnya susah sih karena kan mereka jatuhnya ilegal ya, jadi mereka nggak ada data-datanya di Indonesia, jadi dia kalau mau ngapa-ngapain juga susah. Cuma mungkin mereka bisa ikut kerja sama orang Indonesia sih, tapi yang kecil-kecil aja, misalnya ikut jualan makanan apa di warung-warung begitu, mungkin bisa kayak gitu. Seharusnya kalau menurut saya lebih baik jangan ke negara Indonesia ya kalau untuk mengungsi, karena di Indonesia aja udah lumayan sulit dan kebek juga lah pokoknya.
mungkin karena dia udah ngungsi ke Indonesia, mungkin tahu diri lah jadi orang gitu ya, mungkin bisa membantu Indonesia dalam berbagai hal aja gitu. Hello everyone, my name is Nasser Aran. I am one of the Iranian Christian refugees who have been living in Indonesia since June 2013 with my family. I am one of the Roshan co-founder members and finance and facility managers right now. For me, currently, I'm studying in Roshan for almost like 6 months GED program, and overall I'm so happy with it. So after I get my diploma, I can go to university or something, or at least I can make a future for myself. Before that, I was like kind of stressed out about what should I do in the future, or what is like my plan. I had none, but since I joined Roshan now, I kind of get like a hope for like better future, I guess. Hello everyone, my name is Musa Ahmadi. I am from Afghanistan, and I work in Roshan Learning Center as GED program manager. As you know, we are in a horrible circumstance by COVID-19, and I and my refugee and expat and Indonesian colleague try to find a good solution for our children education. And we tried to prepare learning packages and send to them, and our online classes are running every day from the morning till afternoon. My daily basis, overall, like if I have a class like GED class, I try to make my daily schedule like that. Besides that, I self-study. I go outside to exercise, hang out with my friends. I have a simple routine that I follow, usually reading books, exploring the web, fitness, and hanging out with friends. What do I do like daily? I try to support the refugee student. They can get their high school diploma from Indonesia because they don't have allowed to join local or Indonesian school, or they can work here. That's why we opened this program in Roshan Learning Center to help the young refugee who didn't finish their high school in their own country, and they can graduate from high school here.